Halo, teman-teman. Nama saya Wiki, Productivity Trainer. Hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu yang penting ya untuk meningkatkan produktivitas, yaitu motivasi. Dan banyak sekali buku-buku motivasi di luar sana. Hari ini kita akan khusus membicarakan mengenai salah satu buku motivasi, yaitu dari buku Susan Fowler. Saya akan share screen untuk mereka yang menonton ini lewat jalur YouTube ya. Jadi ini kita judulnya adalah Why Motivating People Doesn't Work and What Does dari Susan Fowler. Nah, kalau Anda beli buku ini yang hard hardcover atau soft cover ya, maksudnya printed gitu ya. Di halaman pertamanya itu akan di sampulnya di belakangnya itu ada spectrum of motivation ini gitu. Nah, yang membedakan kadang-kadang kalau kita ditanya seberapa motivasi sih kita ngomongnya tuh, oh 1 nggak motivasi banget, 10 motivasi sekali. Nah, kalau di sini kita bisa lihat motivasi itu dipecah jadi ada 6 titik ya. Di sini ada yang kita sebut dengan disinterested, terus dia maju menjadi eksternal, impose, align, integrated, sama inherent. Ini maksudnya apa sih? Gitu. Kalau disinterested artinya ya benar-benar nggak tertarik gitu loh, udah nggak mau ngerjain gitu. Sedangkan kalau eksternal mau mengerjakan tapi karena ada sesuatu yang sifatnya dari luar. Jadi seperti carrot and stick. Saya kalau ngerjain ini dapat bonus apa nih? Dapat insentif apa? Iya, energinya lebih tinggi gitu ya untuk orang mau mengerjakan kalau dikasih sesuatu. Istilahnya diiming-imingin gitu ya. Kalau anak-anak gitu, kamu bikin PR, nanti dikasih permen loh. Kalau udah selesai PR, dikasih es krim loh. Betul, bisa. Tapi berapa lama kita akan bisa melakukan ini? Nah, menurut Susan Fowler, ini adalah bagian yang kita sebut unhealthy atau junk food-nya motivasi gitu ya. Kalau misalnya di dunia kerja, jadinya apa kita bisa terus naikin gaji terus? Kita nggak bisa pungkirin, uang itu penting. Tapi apakah perusahaan bisa bertahan hidup kalau cuma kasih naikin gaji doang? Harus ada motivasi yang lain juga gitu. Atau bahkan kalau saya mungkin bisa membalik, pernah nggak sih dapat kerjaan yang gajinya bagus, tapi Anda kalau ke kantor tuh rasanya kayak, aduh, kayak diseret gitu. Nah, kalau misalnya mengalami itu, berarti sebenarnya nggak cuman uang aja nih yang penting gitu kan, tapi ada hal-hal yang lain juga. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ada juga yang disebut dengan impose atau dipaksakan ke kita gitu. Jadi, ya pokoknya semua harus pakai seragam ke kantor. Kita rasanya males banget pakai seragam ke kantor. Tapi karena ya peraturannya dan semua orang juga pakai, ya udah gitu loh. Ikut deh, mau gimana gitu. Ya. Nah, ini adalah 3 yang di bawah, ini yang kita sebut motivasi yang junk food ya. Cepat orang bisa melakukan perilakunya, kita bisa lihat, oh iya orangnya datang loh tepat waktu loh gitu. Tapi di dalam motivasinya itu nggak kelihatan, intrinsic motivationnya nggak kelihatan. Jadi ini masih dipaksakan. Nah, motivasi yang bagus menurut Susan Fowler itu di mana? Nah, ini yang 3 di atas. Align, integrated, sama inherent. Align itu artinya dia secara value dia, ya, nilai-nilai penting dia dengan apa yang akan dilakukan itu sudah sama. Kalau integrated itu dia bahkan sudah menjadi bagian dari diri dia untuk melakukannya. Nah, inherent ini ya udah autopilot istilahnya, udah nggak terpikirkan lagi dia melakukannya. Ya, nah ini adalah yang kita sebut dengan optimal 3 tempat ini. Jadi kalau Anda katakan masuk ke kantor, Anda sudah secara value Anda dengan perusahaan Anda sudah align belum? Atau integrated, bahkan nggak cuma di kantor value itu, di keluarga ketika pulang atau di mana aja networking itu udah kebawa value tersebut. Gitu.
Nah, ini yang kita sebut high quality. Terus gimana sih caranya untuk meningkatkan ini sampai ke atas di sini gitu kan? Nah, yang saya suka dari buku Susan Fowler ini adalah dia menerangkan step-stepnya untuk memecah ini di bagian yang lebih mudah dimengerti. Jadi pertama yang kita lihat adalah dari segi psychological needs-nya. Nah, ini kita sebut dengan x-axis-nya ya di bagian kalau di ordinat x-nya ini psychological needs. Nah, kebutuhan psikologinya ini apa aja sih? Menurut Susan Fowler, ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan A, autonomi ya. Jadi untuk kita bisa memenuhi kebutuhan psikologi kita, kita perlu yang namanya kebebasan dalam bertindak ya untuk bisa mengambil keputusan. Nah, otonomi ini penting. Kalau kita kerja selalu ada atasan kita yang selalu memonitor kita, micromanage kita, ini kebutuhan otonomi kita hilang ya. Nah, ini kalau kita rasakan sekarang ini mungkin kayak di zaman pandemi ini banyak otonomi kita yang hilang karena kita pengen, aduh saya pengen pergi ke sini, saya pengen pergi ke sono, tapi ternyata nggak bisa tutup atau ada jam-jam tertentu kita harus jaga diri atau aduh saya pengennya nggak pakai masker nih, nggak bisa karena ada hal-hal tertentu yang kita harus mengikuti peraturan. Jadi ini adalah yang kita sebut dengan otonomi. Bagaimana kita kerja, ketika kita mengambil keputusan, apakah kita bisa cukup bebas untuk mengambil keputusan tersebut? Apakah kita cukup diberikan kepercayaan sama bos kita untuk melakukan pekerjaan tertentu? Ya, kita bisa bayangkan kalau kita melakukan pekerjaan selalu harus, bos begini boleh nggak? Bos begini kira-kira menurut bos gimana? Nah, ini salah satu yang bisa memakan psychological needs kita. Semakin kita diberikan otonomi, semakin kita termotivasi. Nah, yang kedua adalah yang kita sebut dengan R, atau relatedness. Kalau di kantor, kita bagaimana sih pekerjaannya? Apakah kita ada teman baik di kantor? Ya, kadang kita punya teman banyak gitu ya, teman geng sepeda gitu ya, apalagi zaman pandemi ini pada naik sepeda kemana-mana, hobi gitu ya, atau teman piara ikan bareng-bareng gitu, ikan cupang, ikan koi, terserah deh. Tapi bagaimana dengan hubungan kita di kantor? Apakah kita punya teman baik di kantor? Kalau kita punya teman baik di kantor, ini sangat membantu kita untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Karena ada saat-saatnya, bukan dipungkiri, kalau kita kerja di kantor, ada saat-saatnya kita energinya rendah. Tapi kalau kita punya teman yang bisa diajak ngobrol dan ngerti situasi kantor seperti apa, itu lebih gampang. Berasa nggak sih kalau kita bekerja, kebetulan kita punya industri sangat khusus gitu ya. Mungkin kalau seperti saya dulunya dari shipping, transportasi, kalau ketemu orang yang sesama yang di shipping juga, di pelayaran juga gitu ya, atau di forwarding, itu lebih enak ngobrolnya karena ada banyak sekali jargon-jargon, ada banyak sekali kata-kata yang orang lain kagak ngerti gitu kan, kita ngerti gitu. Nah, exit-nya adalah yang ditanyakan kepada kita adalah, kita punya nggak sih teman atau orang teman baik ya di kantor yang kita bisa diajak ngobrol gitu. Nah, yang terakhir adalah yang kita sebut dengan kompetensi gitu. Nah, ini juga dibicarakan sama seperti pakarnya motivasi gitu ya, Dan Pink. Ini juga di bukunya Drive juga dia menceritakan mengenai mastery. Orang kalau punya kompetensi itu akan cenderung termotivasi waktu dia bekerja gitu.
Nah, yang saya suka di bukunya Susan Fowler ini, itu juga diterangkan. Coba deh, kamu lihat bayi, kata dia. Kalau misalnya bayi, perangainya dia untuk memenuhi kebutuhan psikologis dia seperti apa? Nah, kalau misalnya kita ingat, waktu lagi kecil, kita suka disuapin ya, spoon feed gitu. Nah, kalau anak yang udah agak besar sedikit ketika dia disuapin, dia pasti akan ngambil sendoknya itu dan berusaha masukin sendiri. Nah, ini adalah bentuk dari otonomi dia, bentuk dari saya bisa sendiri loh, spoon feed ya. Atau yang kedua adalah kalau relatedness. Nah, kalau kita lihat anak kecil, kalau kita lagi ngobrol sama dia atau dia ngobrol sama kita tepatnya ya, terus kita sibuk main handphone atau sibuk nonton TV, muka kita bisa dipegang sama dia, terus dia lihat di mata kita dan ngomong, "Papa, saya mau ngomong ini," misalkan seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat dari bayi juga seperti itu, atau anak kecil. Nah, yang ini juga kompetensi. Kalau kita lihat anak kecil kadang kita bingung gitu ya, kok dia bisa gitu warnain. Anak kecil ada beberapa yang memang suka mewarnai gitu ya. Nah, kalau dia sudah mewarnai, itu dia mau warnanya warna itu lagi, dia gambar lagi, dia gambar lagi. Itu happy banget. Itu menurut dia adalah kompetensi dia untuk meningkatkan mastery dia di satu tempat. Dan anak-anak nggak pernah kan nanya, ini saya dibayar berapa nih untuk mewarnai gambar ini? Ya karena mereka memang suka gitu. Nah, ini yang kita harus lihat untuk meningkatkan motivasi, kebutuhan psikologis kita terpenuhi nggak sih ARC ini gitu. Nah, selain itu juga kita dari Susan Fowler ini juga diterangkan, oke, kita sudah membicarakan mengenai x-aksisnya. Bagaimana dengan y-aksis, y ordinatnya ini, gitu ya. Di Susan Fowler dia menerangkan ada yang namanya MVP. Jadi bagaimana kita self-regulate, ya meregulasi diri kita sendiri itu seperti apa. Yang pertama, ketika kita bekerja, ini harus mindful. Kalau kita bekerja hal yang sama dan terus-menerus, tapi sifatnya autopilot, kita tidak memikirkan, tunggu nih, saya bisa improve di mana, itu tidak akan termotivasi. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu dan kita aware, oke, saya melakukan ini, saya secara sadar melakukannya, gitu kan ya, step by step-nya. Ini akan meregulasi diri kita, membuat kita lebih aware. Bahkan kalau kita berinteraksi dengan anak buah kita, kita bisa lebih mindful. Kalau kita memperingatkan mereka atau memberitahukan mereka ada bagian yang perlu dikembangkan, kalau kita lakukannya secara mindful, itu kita akan jauh lebih termotivasi ketika kita bekerja. Value. Nah, ini nilai-nilai penting kita apa-apa saja. Nah, tentunya di YouTube kali ini atau di podcast kali ini kita nggak membicarakan nilai penting Anda tuh seperti apa. Anda bisa melakukan ini banyak model-model untuk Anda bisa mengetahui value Anda. Nah, setelah itu Anda lihat apakah value Anda dengan value perusahaan Anda itu sejalan. Kalau sejalan, align, itu akan jauh lebih mudah untuk Anda bekerja dan lebih semangat di kantor. Dan yang terakhir yang kita sebut dengan purpose. Ya, tentunya kita semua ketika lahir di dunia ini pasti ada satu pertanyaan penting. Saya ini diciptakan untuk apa? Rencana saya di sini tuh untuk apa sih? Purpose-nya apa? Gitu. Nah, ini mungkin bisa dibantu dengan asupan, dengan belajar dari buku Seven Habits juga, yang habits kedua begins with end in mind, ya. Jadi kita membayangkan kalau kita pada saat kita nanti sudah nggak di sini lagi, apa sih yang ingin dikenang dari kita? Nah, kalau kita sudah sejalan dengan purpose kita, saya jamin bangun pagi pun jauh lebih mudah. Karena kita tahu gitu, ada hal yang ingin kita tuju, ada hal yang ingin
kita capai. Nah, buku ini tentunya tidak bisa kita terangkan hanya dalam waktu beberapa menit saja dari YouTube. Jadi jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai motivasi ini, saya sarankan Anda membaca buku Susan Fowler. Ya, jadi sebelum saya wrap up, ada 3 hal yang bisa Anda lakukan. Satu adalah bagaimana mengenai psychological needs Anda, kebutuhan psikologis Anda untuk meningkatkan sampai di bagian align integrated ini, yaitu otonomi Anda. Tingkatkan. Bagaimana Anda bisa meningkatkan otonomi Anda atau meningkatkan otonomi anak buah Anda. Jika Anda memberikan kebebasan untuk mereka mengambil keputusan, mereka akan jauh lebih termotivasi. Ya, bagaimana Anda meningkatkan hubungan dengan anak buah Anda. Jadi anak buah Anda tidak hanya kerja-kerja aja, tapi Anda bisa lebih berhubungan dengan anak buah Anda lebih dekat lagi, ya, dalam hal pekerja, apalagi sekarang ya, ketika kita working from home, pekerjaan dan kehidupan di rumah itu udah agak-agak abu-abu karena sudah tersamarkan satu sama lain. Tanyakan yang mudah-mudah aja seperti gimana pekerjaan, gimana di rumah. Nah, yang beberapa saat yang lalu gitu ya, salah satu dari klien saya, dia memberikan uang tambahan untuk karena WFH ini, oke, beli salah satu alat yang bisa di-reimburse ke kantor yang bisa membantu produktivitas Anda di kantor. Jadi ada yang beli keyboard ya, karena kan kalau pakai laptop tentunya cukup sulit untuk kalau laptopnya diangkat terus perlu punya keyboard satu lagi. Jadi banyak yang beli keyboard juga, ada yang beli webcam karena dari webcam dari laptop mungkin tidak bagus. Ada yang beli meja yang bisa naik turun biar nggak pegel punggungnya gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini bisa memberikan konektivitas atau hubungan yang lebih dekat antara anak buah dengan bos. Terus juga kita tadi ngobrol mengenai kompetensi. Di zaman sekarang ini, saya mau belajar apa lagi? Nah, banyak sekali ya zaman sekarang bisa berlangganan ya seperti Coursera, Udemy, LinkedIn Learning dan macam-macam yang lain. Atau bisa dari YouTube. Mindful ketika kita bekerja, apakah kita mindful yang kita lakukan ini dampaknya seperti apa? Value, apakah kita selalu mereview nilai-nilai penting kita, mereview purpose kita di dunia ini. Ya. Dan sebelum saya tutup, ini adalah buku yang saya terangkan dengan singkat tadi, Why Motivating People Doesn't Work and What Does dari Susan Fowler. Semoga buku ini bisa bermanfaat untuk Anda, bisa dibaca, dan semoga Anda menjadi pemimpin yang lebih baik atau menjadi pegawai yang lebih termotivasi. Sampai jumpa di YouTube atau podcast saya yang berikutnya. Bye.